Selamat pagi, salam saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 4 April tahun 2022. Nah, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Atau dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Saya padao masian au neang niroha dohot hata gabus. Hapogoson nang hamoraon unang lehon tuau. Saya loasma panganakku bohal tinur pukomi ima sahatna. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya pikir kalau apa yang dikatakan oleh Nas ini, kalau kita misalnya berdoa lalu tidak meminta kepada Allah kemiskinan atau juga tidak meminta kekayaan, tentu ini barangkali akan berlawanan dengan hati kecil kita, naluri kita, keinginan kita seperti itu. Karena biasanya kalau kita memanjatkan suatu doa atau permohonan, kita acap kali mengatakan kepada Tuhan, Tuhan berikanlah berkat yang berkelimpahan kepadaku. Seperti itu. Ternyata di dalam nas ini melalui Amsal, dan khususnya ini perkataan Agur bin Yake yang dari masa mengatakan ada dua hal yang dia minta kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, jangan kau tolak sebelum aku mati, katanya. Artinya ketika dua hal ini dia minta, pemazmur menginginkan supaya Tuhan mengabulkannya. Dan apakah permintaannya? Yang pertama, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Lalu yang kedua, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Amsal ini mengatakan bahwa jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya hidup kita ini cukupkanlah dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena hari esok punya waktunya sendiri. Dan untuk bisa mencapai ke arah situ, Amsal mengatakan di dalam nas ini, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan juga kebohongan. Nah, terkadang sifat kita manusia suka curang dalam berperilaku, dalam memenangkan suatu pertandingan, dan tidak hanya itu, kita juga suka mengatakan kata dusta atau berbohong dengan suatu kebenaran yang sebenarnya kita sudah tahu kebenaran seperti apa yang harus kita katakan. Tapi di situ kita suka mengatakan tentang bohong dan hal-hal yang lainnya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Amsal mau mengajak kita supaya kita berhikmat dalam hidup kita. Dan dia mengatakan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Artinya bahwa memang ketika orang dalam kondisi miskin atau kemiskinan di dalam nas ini, bisa saja orang itu gelap mata untuk melihat situasi dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, ada juga kondisi seseorang sekalipun dia kaya seperti itu dan kekayaan sangat melimpah dalam hidupnya, bisa juga orang ternyata gelap mata dengan semua yang dia terima, semua yang diberikan Allah kepadanya, dengan cara melakukan kecurangan, kebohongan, dan juga tipu muslihat untuk merugikan orang lain. Karena itulah Amsal mengatakan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Allah sudah memeta-metakan kehidupan kita dan dia sudah mengaturkan kehidupan kita sedemikian rupa seperti doa yang diajarkannya kepada kita dalam doa Bapa kami. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ketika Tuhan memberikan kepada kita berkat yang patut untuk kita terima seperti itu, izinkanlah Tuhan untuk mengaturnya seberapa banyak Tuhan harus memberikan kepada kita.
Dan kalau Tuhan sudah mengatur seberapa banyak yang harus kita terima dari berkat yang sudah Tuhan sediakan kepada kita, maka ingatlah supaya kita tidak berlaku curang dan tidak berlaku bohong, dusta untuk memiliki harta lebih dari segala sesuatu yang sudah dipersiapkan Tuhan sesungguhnya, tidak hanya untuk kita tetapi juga untuk orang lain. Karena itu naikkanlah permohonanmu kepada Allah. Bukan berarti kita meminta Tuhan beri aku kemiskinan terus kita hidup. Enggak. Tuhan juga kepingin kita menjadi orang kaya, tetapi orang kaya yang hidupnya teratur di dalam Tuhan. Tuhan juga menginginkan hidup kita supaya kita tidak berlaku curang dalam memenangkan pertandingan di dunia ini. Tapi lihatlah, masing-masing umat di dunia ini dipersiapkan Tuhan dan disiapkan Tuhan berkat-berkat yang berbeda, dan itulah yang kita nikmati sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan. Tetap semangat menjalani kehidupan yang diberikan Tuhan, rajin memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah kalau Engkau mengajarkan kami supaya dalam doa dan permohonan kami selalu meminta supaya Tuhan mencukupkan hidup kami dengan berkat yang patut untuk boleh kami terima. Sehingga dengan demikian kami tidak berlaku curang ataupun berlaku dusta dan melakukan kebohongan dalam hidup kami hanya untuk mendapatkan berkat itu dan merugikan orang lain yang ada di sekeliling kami. Tuhanlah yang menjadi gembala kami, yang menjadi sumber berkat kami, sehingga apapun yang akan kami jalani, kebutuhan apapun Tuhan yang kami butuhkan, Engkau akan sediakan oleh karena Engkau kaya dan Engkau adalah Allah yang selalu terbuka untuk memberikan yang terbaik di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Berkati kami semuanya, berkati anak-anak kami, berkati bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan selalu pimpin kami sehingga kami tidak melakukan kecurangan dan kebohongan dalam perjalanan hidup kami ini yang mendukakan hati Tuhan dan melukai juga sesama kami manusia. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.